Supir saya mana ya? Mana tuh Pak Dimas? Udah sembuh, mau jalan-jalan kali. Dasar suami gak punya etika, istri pertama disia-siain, istri kedua dia puja dihilangin. Ntar juga kena karmanya, lihat aja. Ibu-ibu lagi ngomongin keluarga saya ya. Jangan sembarangan fitnah, Bu. Kalau ibu nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Siapa bilang? Kita pada tahu kok. Iya. Iya, tapi kan berdasarkan kata orang kan. Dengar ya, Bu. Istri kedua saya, Aisyah, tidak seburuk apa yang ibu-ibu katakan. Pak Dimas nggak tahu aja kelakuan istri kedua Pak Dimas waktu Pak Dimas di rumah sakit. Memangnya istri saya sudah melakukan apa? Ibu-ibu jangan sembarangan nuduh ya. Nanti juga Bapak tahu apa yang dilakukan istri Bapak. Apa sebenarnya Bapak udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu karena saking cintanya. Ibu pasti sudah terhasut sama omongan mama saya, Mama Lydia. Mama Lydia memang gak suka sama istri kedua saya, Aisyah. Dulu saya juga sempat kemakan fitnahnya. Saya sempat benci dan kesal sama istri saya. Tapi sekarang gak akan lagi. Saya percaya sama istri saya. Aisyah, istri kedua saya adalah wanita yang soleh, yang baik, yang santun. Jadi tolong, jangan menuduh sembarangan istri saya. Terserah, kalau ibu-ibu mau bicara tentang istri saya yang jelek-jelek, mau fitnah istri saya udah gak peduli. Saya percaya 100% sama istri saya, Aisyah. Dia gak akan pernah melakukan hal yang jahat terhadap saya. Dasar ibu-ibu kurang kerjaan. Sempet-sempetnya ngurusin keluarga orang. Ini supir saya kemana lagi? Ya udahlah, saya bawa mobil sendiri aja. Suster, Iya Pak. tolong ambilin kunci serep mobil ya. Baik Pak. Sebentar. Ini Pak kuncinya. Terima kasih. Dasar laki-laki yang udah dibutain cinta. Biarin aja Bu, kita juga kena serangan jantung, kena karmanya. Dasar laki-laki serakah. Kayaknya pesanan aku udah sampai nih. Mas Dimas, Mas. Akhirnya aku menemukan kamu, Bianca. Sekarang, aku mau menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan apa, Mas? Tentang pernikahan kita. Dan tentang semua kejahatan kamu. Kejahatan aku? Aku ngelakuin apa? Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Mana mungkin kamu nggak tahu maksud aku. Aku mau bercerai dengan kamu. Dan aku akan melaporkan kamu. Agar kamu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena perempuan sejahat kamu, Bianca, lebih pantas berada di balik jeruji besi. Akhirnya, ini saat yang aku tunggu-tunggu, Mas. Enggak. Aku nggak terima untuk kamu ceraikan. Tolong jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau di penjara. Mas, mungkin aku udah banyak bersalah, tapi aku ngelakuin semua itu karena untuk mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Untuk kita. Aku ini sama kamu suami istri, wajar dong kalau aku mempertahankan apa yang aku punya. Mas, aku mohon maafin aku. Aku janji aku gak akan ngulangin yang lagi, tapi tolong maafin aku, Mas. Mulai main drama lagi dia. Polisi tolong jangan bawa saya. Tolong jangan bawa saya, Mas. Aku mohon. Demi Karissa, Mas. Demi Karissa, tolong jangan perlakukan aku seperti ini, Mas. Lepas, Bianca. Pak, udah, Pak. Bawa aja langsung. Mari, Bu. Apa jangan? Jangan! Hebat bener drama kamu, Bianca. Mas,
Perut aku, Mas. Perut aku sakit banget. Masih, Mas, perut aku sakit banget, Mas. Pak Dimas, sepertinya Ibu Bianca terluka, Pak. Trik apa lagi yang dia mainkan? Sebaiknya Ibu Bianca kita bawa dulu ke rumah sakit. Gimana Pak Dimas? Bianca? Bi? Bianca, kamu kenapa, sayang? Perut aku, Ma. Perut aku sakit banget, Ma. Kamu itu keterlaluan, Dimas. Kamu tahu nggak? Apa yang sudah Bianca korbankan untuk kamu? Untuk hidup kamu? Kamu tahu? Jelas aku tahu, Pak. Bianca ini banyak banget kejahatannya. Dia sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kamu, Dimas. Maksud Mama apa? Darah di perut Bianca itu adalah saksi bentuk pengorbanan dia untuk kamu. Mama jangan ngomong kosong ya. Nggak mungkin Bianca berkorban untuk aku. Aku nggak percaya. Oke. Kamu lihat sendiri sekarang. Kamu lihat. Darah di perut Bianca. Dia sudah mendonorkan livernya untuk kamu. Ketika kamu kecelakaan, liver kamu rusak, Dimas. Kalau bukan karena Bianca yang mendonorkannya untuk kamu, nyawa kamu tidak akan pernah bisa selamat. Kamu tahu itu? Kamu gak tahu kan? Kamu gak tahu kan bentuk pengorbanan Bianca seperti apa untuk kamu? Bianca. Bi, kamu jangan kayak gini dong, sayang. Kamu bangun dong, sayang. Kamu jangan bikin Mama takut, Bi. Dimas, kamu lakuin sesuatu dong untuk istri kamu ini. Lakuin sesuatu, Dimas. Bianca, bangun, Bi. Pak Dimas, sepertinya Bu Bianca pingsan, Pak. Lebih baik dia dibawa ke rumah sakit dulu, Pak. Saya minta maaf, Pak. Kasusnya saya tunda dulu. Baik, Pak. Kami akan menunggu kabar dari Bapak. Dan untuk urusan perceraian saya juga ditunda. Baik, Pak Dimas. Lebih baik biar Bu Bianca sembuh dulu ya. Tolong, Bantu Pak. saya, Pak. Hah? Bianca, kamu harus bertahan ya, sayang. Kamu harus kuat. Bi, dokter, selamatkan anak saya, dok. Baik, Bu. Bapak dan Ibu sebaiknya tunggu saja di sini. Iya, terima kasih, dokter. Mari. Dimas, kalau sampai terjadi apa-apa sama Bianca, Mama nggak akan segan-segan melakukan hal apapun. Jangankan penjara, saya nggak takut sama penjara. Sampai ke akhirat pun Mama akan kejar kamu kalau sampai Bianca kenapa-napa.
Bianca itu nyawa Mama. Bianca udah banyak berkorban untuk kamu. Banyak sekali dikorbankan untuk kamu. Tapi kamu apa, Dimas? Ada. Pengorbanan kamu untuk Bianca ada? Nggak ada. Kamu tidak pernah mengorbankan apapun untuk Bianca. Bahkan kamu selalu menyakiti Bianca. Puas kamu sekarang? Puas? Jawab, Mama. Jawab, Mama, Dimas. Jawab, Mama. Keluarga Ibu Bianca, Iya. ada jahitan bekas operasi yang robek. Saya sudah menjahitnya kembali. Tapi tolong, Pak Dimas dan Bu Siska, jangan sampai terjadi pendarahan lagi. Karena itu sangat berbahaya. Ibu Bianca tidak boleh kelelahan, apalagi sampai stres di masa pemulihan ini. Karena itu bisa mempengaruhi fungsi hatinya. Jadi benar dokter, Bianca telah mendonorkan levernya untuk saya. Iya, itu benar. Saya permisi. Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku? Aisyah juga diem aja. Bianca yang minta untuk tidak diberitahukan ke siapapun, termasuk kamu. Karena rasanya percuma bicara sama kamu, Dimas. Kamu juga selalu mencintai Aisyah, kan? Gak pernah mencintai Bianca. Tapi kenapa dia melakukan itu, Ma? Bukannya Bianca selalu aja membuat aku celaka. Tapi kenapa dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan aku? Kenapa? Hebat kamu. Hebat luar biasa, Dimas. Kamu masih bisa bertanya seperti itu ke Mama. Alasannya satu. Bianca sangat mencintai kamu, Dimas. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin melihat kamu terluka. Bahkan dia gak ingin melihat kamu tersakiti sedikit pun. Dia gak ingin itu. Asal kamu tahu ya, Dimas. Di awal Bianca ingin mendonorkan organnya, hatinya untuk kamu. Mama marah luar biasa. Mama gak akan pernah rela Bianca melakukan hal itu. Untuk kamu. Untuk orang yang tidak pernah mencintai Bianca. Untuk orang yang tidak pernah mau mengorbankan apapun untuk Bianca. Mama gak akan pernah rela akan hal itu. Sakit hati Mama, Dimas. Sakit. Ini semua salah kamu. Kamu sebagai kepala keluarga tidak bisa memimpin nakoda rumah tangga ini. Kamu menyakiti Bianca. Kamu mengkhianati Bianca. Kamu selingkuh dengan perempuan lain. Kamu menikahi Aisyah. Tapi apa yang Bianca selalu lakukan buat kamu? Dia mempertahankan rumah tangganya sedemikian rupa. Bahkan dia berubah menjadi bukan Bianca yang manis. Itu semua karena salah kamu, Dimas. Kamu tega melakukan hal itu pada Bianca. Bianca sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti untuk mencintai kamu, Dimas.
Itu yang harus kamu tahu. Padahal Mama berharap kamu ya yang tidak selamat dari dunia ini, bukan Bianca. Mama gak ngerti jalan pikiran kamu. Tega kamu menyakiti Bianca. Tega kamu menyakiti istri kamu sendiri yang sudah memberikan anak yang manis seperti Karissa. Walaupun Bianca sudah dihancurkan hatinya, bahkan hidupnya sama kamu, tapi dia rela memberikan seluruh hidupnya, mengorbankan hidupnya, bahkan mendonorkan hatinya untuk seorang Dimas seperti kamu. Luar biasa, Bianca mengorbankan apapun buat kamu. Ada, kamu berterima kasih sama Bianca? Gak ada. Kamu gak pernah berterima kasih. Alasan kamu mau menceraikan Bianca. Dan mau menjebloskan Bianca ke polisi. Laki-laki dan suami macam apa kamu, Dimas? Aisyah jadi datang nggak ya? Kalau Aisyah nggak jadi datang, gua gak akan salahkan dia. Aisyah pasti bingung dan galau. Apalagi dia kan nggak ingin nikah sama gue. Semua ini dia lakuin karena terpaksa demi keselamatan Dimas. Sebaiknya gue nggak berharap lebih. Lagian ini kan cuma pernikahan kontrak agar Dimas bisa tetap hidup. Setia lo harus fokus. Jangan pernah berharap lebih dari itu. Karena setelah 6 bulan ini semuanya akan berakhir. Ayo pelan-pelan ya Bu Aisyah jalannya. Yang anggun jalannya yang cantik. Aisyah, kamu cantik banget. Mas Setia? Fokus ya, fokus. Aisyah, lo duluan sampai sini. Bener, karena tadi Bu Aisyah lagi menyendiri di taman. Jadi daripada dia di situ, mending langsung aku ajak aja ke sini. Kan memang udah ada janji mau ke butik. Terus saya juga mau pastiin agar kalian berdua bener-bener datang ke butik saya. Because saya udah ada janji sama Bu Bianca agar semuanya lancar. Oh iya, Bu Bianca ada pesan sama saya kalau Pak Setia sama Ibu Aisyah tidak boleh membantah apapun yang akan saya rencanakan. Because kalian sudah tanda tangan surat perjanjian yang harus kalian tepati. Surat itu? Ya, ini cuma kopian, yang aslinya ada di Bu Bianca. Nih, diam. Di sini ada pasal kalau kalian harus nurutin apapun rencana dari Ibu Bianca. Understand? Sial. Gue gak nyangka pasal itu ternyata Bianca mau manfaatin. Terserah lo. Terus kita ngapain sekarang? Hah? Yang jelas cepat ya, gue gak ada waktu.
Ya ampun, Pak Setia buru-buru banget. Ini calon pengantinnya dilihat dulu. Tuh, lihat gaunnya cakep kan? Buat Bu Aisyah makin cantik. Aduh, lihat tuh, Bu Aisyah makin mempesona auranya. Lihat, diliatin tuh. Cantik kan calon mempelainya? Bu Aisyah bener-bener nggak kelihatan loh kalau udah pernah menikah dan punya anak. Mbak Aisyah sama Mas Setia itu pasangan yang serasi. Yang cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Iya, apalagi dihandle sama IO yang terkenal dan handal. Ya udahlah ya, semuanya kan udah pada kumpul. Gimana kalau langsung foto priwet aja? Biar nanti hasil fotonya bisa kita pajang di acara pernikahan. Oke? Tunggu, foto priwet? Kenapa harus foto? Kan lu bilang cuma fitting. Ingat kata Bu Bianca, kalian harus nurut aja. Oke? Ya udah langsung priwet aja ya. Mbak, panggil fotografernya ya. Oke. Ayo nempel dong berdua. Tuh gaunnya awas. Ayo buruan, Mas. Nih, nanti pegang-pegangan ya yang cantik. Aduh, jangan kayak obat nyamuk dong. Nempel, bisa nggak nempel? Berdua gitu loh, pegangan. Nurut aja ya. Nurut aja ya. Oke. Nanti kita foto priwet yang bagus ya buat mereka berdua. Oke, baik. Bianca. Mas Dimas. Bianca. Aku nggak menyangka kamu melakukan ini. Aku juga nggak nyangka, Mas. Aku nggak sangka kalau aku ternyata mampu melakukan ini. Aku pikir aku membenci kamu. Aku pikir aku sangat membenci kamu. Sampai pada saat aku melihat kamu sekarang. Ternyata aku sangat mencintai kamu. Ternyata aku sadar. Seberapapun aku mencoba untuk membenci kamu, aku gak pernah bisa tidak mencintai kamu. Dan aku membenci diri aku sendiri karena aku sudah berusaha begitu membenci kamu. Ternyata aku gak bisa membenci kamu, Mas. Aku terlalu mencintai kamu. Mas, aku tahu hati kamu hanya untuk Aisyah. Menyakitkan memang. Tapi aku mohon sama kamu. Walaupun kamu gak menganggap lagi keberadaan aku. Paling enggak kamu gak menceraikan aku. Karena aku gak bisa hidup tanpa kamu. Hidup aku gak ada artinya tanpa kamu, Mas. Dan bahkan aku selalu berpikir, apa gunanya aku hidup kalau nggak sama kamu? Aku lebih baik aku mati aja. Aku
Aku lebih baik mati dibanding aku hidup tanpa kamu. Aku gak bisa, Mas. Aku gak mungkin hidup tanpa kamu. Segitu aku mencintai kamu, Mas. Aku mohon sama kamu. Mas Dimas pasti akan sadar dan luluh. Aku nggak akan menceraikan kamu, Bianca. Kamu gak akan menceraikan aku, Mas. Aku minta maaf atas semua perkataan aku tadi. Aku minta maaf. Ya udah. Mas, Sebentar lagi kita pulang ya. Tadi dokter bilang kamu udah boleh dirawat di rumah. apapun yang akan kamu lakukan, aku akan maafin kamu. Aku mencintai kamu, Mas. Aku mencintai kamu. Pelan-pelan. Kamu istirahat ya, Bianca. Ya, Kata dokter kamu nggak boleh stres, nggak boleh capek. ya. Makasih ya, Mas. Kamu hati-hati. Aku permisi ya. Ma, Ya, aku permisi ya. mau antar kamu ya. Nggak usah, Ma. Biar aku sendiri aja. Ya, kamu hati-hati, Mas. Yes! Kamu hebat, Bianca. Baru kali ini Mama melihat Dimas tuh benar-benar terenyuh sama kamu. Berhasil kamu. Aku udah pikirin ini matang-matang, Ma. Dan yang terpenting, sebentar lagi Mas Dimas nggak punya pilihan selain kembali sama aku. Dan Mas Dimas akan kehilangan Aisyah. Bahkan nanti setelah pernikahan Aisyah dan Setia, Mas Dimas akan kehilangan Aisyah untuk selamanya. Tapi ide kamu itu luar biasa sih menurut Mama. Kamu tuh sampai mengorbankan diri kamu loh untuk Dimas. Ya udah, Mama bentar ya, keluar sebentar aja, ya. Mau kemana lagi sih, Ma? Ikutlah. Mau ikut gimana? Luka kamu bekas operasi aja belum kering, Bianca, jangan macam-macam kamu. Nanti kalau ketahuan Dimas, ntar sangkanya kamu bohong loh. Udah Ma, ikut. Aduh, Bianca, bantuin. Itu kan sakit, luka kamu belum kering. Ya udah kan, pakai. Ya udah jangan cepet-cepet gerakannya dong. Ya ampun, dipegang dong bahunya, kaku banget sih. Genggam dong tangannya, kayak rambutnya, belayanya, kayak mesra dikit. Ya, yang luas, terus saling berhadapan, Mas. Saling berhadapan ya. Bisa langsung foto nggak? Astaga, saya telepon Bu Bianca kali ya. Ya, oke.
Aku nggak nyangka akan menatap wajah cantik kamu selama ini, Aisyah. Bianca itu nyawa mama. Bianca udah banyak berkorban untuk kamu. Sampai ke akhirat pun mama akan kejar kamu kalau sampai Bianca kenapa-napa. Saya nggak nyangka. Ternyata Bianca yang mendonorkan levernya untuk saya. Tapi kenapa Aisyah diem aja? Dia nggak kasih tahu ke saya. Setia? Dia udah pakai jas pengantin. Oh, jangan-jangan dia mau foto prewed ya? Siapa sih ceweknya? Bikin penasaran aja. Halo Pak, meeting di kafe biasa. Oke, sekarang ya? Iya, saya segera ke sana. Tunggu ya Pak. Dadah. Siapa ya ceweknya? Nanti aja deh, saya tanya langsung sama Setia. Ayo chemistry-nya lebih nice lagi dong, lebih harmonis. Fokus kamera, smile. Tangannya Mas ya, dirangkul. Ya ampun, tempel aja. Turun di pinggang bisa? Turun di pinggang. Ya ampun, sini loh. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Yeah, finish. Selesai. Mau kemana Bu Aisyah? Ganti baju kan udah selesai. Fotonya udahan, tapi kita mau langsung tes food buat nanti catering yang jadi vendor buat pernikahan acara kalian. Mas Tama gini aja deh. Kita ikutin Mas Tama. Jadi kita nggak usah ikutan tes food ya Mas ya? Gak ada tapi Bu Aisyah, taunya kita harus tes food. Saya udah booking kok, restorannya deket sini, di cafe deket Spotlight sini doang kok. Iya tapi Mas. Bu Bianca bilang sama saya kalau beliau ingin Pak Setia dan Bu Aisyah benar-benar terlibat di dalam pernikahan ini. Aduh, Bu Aisyah, Pak Setia, Bu Bianca bayar saya mahal loh. Secara saya, Tama, I.O yang paling handal dan terkenal. Dan saya harus turuti semua permintaan dari Bu Bianca. Kalau sampai satu permintaannya nggak ada yang terkabulkan, reputasi saya sebagai I.O yang handal dan terkenal akan jatuh. Oh no, Ayo. Oke kan? Ya udah kita langsung jalan sekarang aja ya untuk tes food. Ayo let's go Bu Aisyah. Malas ini beneran nggak mau dilipat aja. Ayo, Nanti kusut Mas. Ayo. Ini gaunnya. OMG, kemana lagi ya Setia? Duh, jadi kehilangan jejak kan tuh. Gimana ini? Pokoknya aku harus ngebatalin, aku harus ngegagalin rencana Setia untuk nikah sama Aisyah. Kemana ya? Kemana Setia ngelakuin fitting baju itu? Aduh, mana aku? Nggak catat lagi tuh nomor handphone I.O kampungan itu, siapa tuh, si Alaska, California, Kanada itu. Gimana nih aku? What? Bianca dan nenek sihir mamanya itu. Bentar ya sayang ya, Mama taruh barang-barang dulu ya. Iya, Bu. Kebetulan banget nih. Aku lagi kesel kayak gini. Terus ngeliat mereka. Paslah, kalau aku kasih
kasih pelajaran ke mereka. Karena selama ini mereka kan sering banget ngejebak aku. Ya, lumayan untuk ngilangin rasa kesel aku sama Setia. Aku tuh lega banget loh, Ma. Akhirnya ya, perceraian Mas Dimas dan Aisyah bisa berjalan dengan lancar. Dan sebentar lagi, pernikahan Setia dan Aisyah juga akan berjalan. Dengan begitu Mas Dimas pasti nggak akan mikirin Aisyah lagi. Tapi yang Mama takutin kalau mereka sampai ingkar gimana ya, Bi? Gak mungkin, Ma. Mereka nggak mungkin ingkar. Soalnya aku udah punya perjanjian sama Setia dan Aisyah. Kalau mereka nggak akan ngomong tentang hal ini sama Mas Dimas sampai kapanpun. Dan kalau mereka ingkar janji, maka harta Setia akan menjadi milik aku, milik kita, Ma. Hei, stop kalian! Keterlaluan kalian ya! Jadi semua ini biang keroknya kalian! Hah? Bianca! Dari awal, begitu saya tahu kamu mau mendonorkan hati buat Dimas, saya udah curiga. Gak mungkin banget kamu melakukan itu tanpa ada embel apa-apa. Dugaan saya bener banget. Manusia macam kamu pasti perlu imbalan, ya kan? Dan semua otak dan biang keroknya adalah kamu ya, Bianca. Keterlaluan banget kamu tuh ya. Dan saya sebagai Mama Setia, saya nggak akan biarkan Aisyah menikah sama Setia. Ingat itu. Mama percuma, Ma. Karena pernikahan Setia dan Aisyah akan tetap berjalan. Karena itu adalah bagian dari persyaratan. Dan kalau mereka ingkar, maka hartanya Setia semua akan menjadi milik aku, Ma. Dan Mama nggak akan mendapatkan satu peser pun, Ma. Apa Mama siap? Kurang ajar ya kamu, Bianca ya. Keterlaluan banget kamu tuh ya. Kamu itu memang gak pantas buat hidup, tau gak? Kamu tuh harus pantas mati. Apa sih kamu perempuan berkonde? Bisa nggak mulutnya diam? Kurang ajar ya kalian ya. Lihat aja, saya akan kasih tahu Dimas. Mama nggak perlu ngasih tahu Mas Dimas. Mas Dimas juga cepat atau lambat, dia akan segera tahu kok. Tapi kalau Mama sampai bocorin semuanya ini sama Mas Dimas, maka perjanjian itu akan berlaku. Semua hartanya Setia pasti akan menjadi milik aku. Bagaimana Pak Dimas? Bagus ini. Saya setuju, Pak. Yuk. Oke. Jadi ini dia restoran yang udah di-booking untuk tes food hari ini. Sorry Pak, sorry. Selamat siang. Siang. Silakan, ruangan tes foodnya sudah kami siapkan. Oke, yuk. Langsung aja ya. Ya, silakan. Ini, Pak. Terima kasih.
Pak Dimas. Oh iya, maaf Pak. Gimana? Bisa kita lanjutkan Pak? Iya, silakan. Kalau Bapak sudah setuju dan suka sama konsepnya, biar bisa langsung saya tanda tangani Pak. Oke, silakan Pak. Tes food hari ini. Ayo. Gimana kalau kita ambil foto sambil makan kali ya? Nah, ide bagus tuh. Gimana kalau kalian berdua suap-suapan? Tapi kan ini cuma tes food. Kok di foto? Gak apa-apa dong, biar natural, yang mesra ya. Kayaknya tes food aja deh, nggak usah foto. Kayaknya telepon Bianca aja kali ya. Ya udah, Mas. Sekarang ya, yang mesra. Udah cepet ya. Lo mau yang mana? Yang mana aja Mas, ini gak apa-apa. Enak semua kok. Sekarang gantian ya, Bu Aisyah yang suapin. Gantian dong, lagi ya Mas, lagi ya. Gantian dong, sekarang Bu Aisyah suapin Pak Setia. Pak, maaf saya ke toilet sebentar ya Pak. Hari ini aku belum telepon Aisyah. Angkat aja. Dia pasti khawatir seharian lo nggak angkat telepon dia. Tapi nanti kalau misalnya Mas Dimas tanya aku di mana, jawab apa? Maafin aku, Mas. Aku nggak mau bohong terus sama kamu. Kok mau diangkat? Apa sibuk ya? Enggak. Aku nggak boleh mikirin macam-macam. Siapa tahu Aisyah lagi sibuk ngurus bayi, ngurus rumah, atau lagi ada urusan di dapur. Aku nggak boleh suuzon sama Aisyah. Dulu kan aku selalu aja ribut sama Aisyah, gara-gara salah paham. Hari ini aku nggak boleh seperti itu lagi. Oke, selesai. Udah kan? Boleh pulang? Silakan. Aisyah, jangan nengok. Jangan. Ada Dimas. Jangan nengok. Mas Dimas, aku nggak bisa kayak gini lagi. Gimana pun aku harus terus terang sama Mas Dimas. Sampai rumah, aku harus bilang ke dia. Udah, aman. Yuk. Pak, ini 2 set voucher bulan madu ke Maldives, 1 untuk Pak Dimas dan Ibu Aisyah, 1 lagi untuk Pak Setia dan calon istrinya. Oke, terima kasih ya. Baik. Permisi Pak. Iya. Saya akan kasih kado ini ke Setia dan istrinya, Pak
pasti mereka senang. Saya nggak nyangka bisa akur sama Setia. Tapi kan kalau dulu mungkin saya yang terlalu egois dan cemburuan. Lucu banget lagian cemburu sama saudara sendiri. Ada-ada aja kamu Dimas. Dan Aisyah itu kan tipe perempuan yang setia. Jadi nggak mungkin dia khianatin aku. Oke, nanti saya kasih ini. Aku harus kasih tahu Mas Dimas sekarang. Aku nggak bisa tunda-tunda lagi. Aisyah, Mas ada yang pengen aku... kamu aku hubungin ya seharian tapi nggak diangkat-angkat telepon kamu. Oh iya, tadi aku agak sibuk, Mas. Iya, tenang aja. Aku tahu. Kamu kan harus urus anak, urus rumah, urus dapur. Lagian, kamu itu kan kalau lagi belanja bulanan lupa sama semuanya. Mas, aku pengen ngomong. Aku dulu yang ngomong. Voucher bulan madu. Bulan madu? Iya, kita kan setelah menikah belum bulan madu. Makanya aku mau ajak kamu bulan madu. Ada satu lagi. Kamu tebak buat siapa? Buat Setia dan calon istrinya. Apa Mas? Iya. Aku juga baru tahu. Aku kaget. Aku juga baru tahu semalam deh. Aku nggak nyangka Aisyah. Diem-diem Setia. Ternyata dia udah punya calon istri. Dan dia mau menikah. Ya ampun. Jadi Mas Dimas sudah tahu kalau Mas Setia mau nikah. Ya Allah, gimana kalau Mas Dimas tahu kalau aku adalah calon pengantinnya? Tapi nggak apa-apa. Aku seneng dengar kabar itu. Nah, kita bisa berangkat bareng, double date. Aku yakin Setia dan calon istrinya juga senang. Oh iya, Setia kan ada di rumah. Temenin aku yuk. Kita kasih ini kado pernikahannya ke Setia sama-sama. Aisyah bilang akan terus terang sama Dimas. Apa dia udah bicara? Ya Allah, gue jadi khawatir. Gue takut Dimas lepas kontrol sama Aisyah. Itu Setia. Setia! Ya, Dim. Sini. Gue harus siap apapun yang terjadi. Ya. Ih, dari kemarin mukanya kok begitu terus? Happy dong, kamu kan mau nikah. Udah Setia, saya udah tahu semuanya. Ya. Ini voucher bulan madu. Hadiah dari saya dan Aisyah untuk kamu dan calon istri kamu. Ada 2. Saya sama Aisyah juga berangkat ke sana. Double date. Jadi kita bareng-bareng berangkatnya. Pasti seru. Lagian saya yakin Aisyah bisa langsung akrab sama istri kamu. Udah sekarang kenalin calon istri kamu. Saya tahu kamu habis fitting baju kan tadi. Jangan diputin dong, kenalin sama saya dan Aisyah. Halo Pak. Gimana? Oh iya. Oke. Coba saya cek. Aisyah, aku ke kamar sebentar ya. Mau ngurus kerjaan. Saya tinggal sebentar. Jadi aku harus cari waktu lain untuk kasih tahu Mas Dimas.
Maafin gue, Dim. Di saat lo sebaik ini. Dan lo sama sekali gak ngerasa curiga. Malah gue terpaksa melakukan hal yang mungkin menyakitkan buat lo seumur hidup. Dengan menikahi perempuan yang sangat lo cintai. Aisyah. Ya, Bar. Gua ada di depan rumah lu nih sekarang. Kita bisa ngobrol nggak? Apa yang mau bicarakan? Mendingan kita ketemu langsung aja ya. Lu bisa keluar kan? Iya, udah oke. Bar. Kenapa? Gua mau ngomong sama lo. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Maksud lo? Gue udah tahu kalau Aisyah itu pisah sama Dimas. Dan yang gue nggak habis pikir, kenapa Aisyah bisa nikah sama lu? Hah? Bar, gue... Setia. Dulu, gue dukung lu nikah sama Aisyah. Karena apa? Karena lu itu bisa jagain Aisyah, lindungin Aisyah, jadi bentengnya Aisyah. Lu mikirin Aisyah itu segala-galanya buat lu. Tapi dulu, sekarang, Dimas sudah berubah sekarang, udah baik. Dan yang gue lihat, Aisyah itu sama Dimas bahagia sebelum mereka kecelakaan. Sorry. Gue bukannya mau ikut campur urusan lu, tapi yang lu lakuin ini adalah salah. Sorry, Bar. Tapi gue harus tetap lakukan ini. Sorry Setia, gue ngomong gini bukan karena... Enggak. Gue udah gak bisa ngomong lagi. Karena apapun yang lu katakan, gue tetap menikah sama Aisyah. Setia. Besok masa idahku berakhir. Artinya besok juga aku akan menikah sama Setia. Padahal Mas Dimas sama sekali belum tahu apa-apa soal ini. Mas Dimas, dia pasti akan terpukul sekali mengetahui kalau sebenarnya kami udah lama resmi bercerai. Dan bahwa aku akan menikah dengan Mas Setia. Jadi ini gak bisa ditunda lagi. Apapun yang terjadi, aku harus bicara sama Mas Dimas. Hari ini juga, dia harus tahu kenyataannya sebenarnya. Aisyah? Mas, kebetulan kamu udah pulang. Ada yang pengen aku tunjukin sama kamu. Apa? Ini Mas. Permisi Pak, ada tamu untuk Pak Dimas. Siapa? Namanya Pak Brian, ada di ruang tamu Pak. Terima kasih, Sus. Permisi Pak. Aisyah, ada klien yang penting buat aku. Kita tunda dulu ya bicaranya, nggak apa-apa kan? Sebentar.
Jadi, apa bisa kita langsung ke lokasi sekarang juga, Pak? Saya takut gak ada waktu lagi, karena hal ini sangat mendesak. Iya betul Pak, saya setuju. Tapi saya minta izin, saya mau permisi dulu sama istri saya, nggak apa-apa kan? Baik Pak. Tunggu saya sebentar. Mas, kamu mau pergi? Iya Isa, ada proyek yang bermasalah, aku harus tinjau langsung ke sana. Maafin aku ya. Tapi kamu tenang aja, aku nggak akan lama kok di sana. Aku akan cepat pulang. Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku bisa ngerti. Isa, aku bakalan kangen sama kamu. Kamu doain ya, biar semua urusan aku di sana cepat selesai dan aku bisa cepat pulang. Karena aku juga nggak bisa lama-lama nggak ketemu sama kamu. Padahal kita akan berpisah selamanya, Mas. Karena besok aku akan jadi milik orang lain. Aku akan jadi milik Mas Setia. Kamu baik-baik di rumah. Ya. Aku pamit. Aku mau lihat anak-anak dulu. Karisa, belum tidur? Belum Pak, Karisa belum ngantuk. Papa mau pamit sama kamu. Papa mau pergi dulu sebentar. Papa mau pergi. Mau pergi kemana, Pak? Papa ada kerjaan, sayang. Jadi mungkin beberapa hari Papa nggak pulang. Doain ya, biar kerjaan Papa cepat selesai. Nanti Papa cepat pulang. Karisa jangan nakal-nakal, harus jadi anak pintar. I love you. I love you too, Papa. Oke. Sebentar lagi main-mainnya udah ya. Habis itu istirahat. Pintar. Anak-anak udah tidur, Sus? Belum ya, satu Pak. Fadil sudah tidur, Pak? Juna, sayang. Papa pergi dulu ya. Jangan nakal-nakal. Doain kerjaan Papa semuanya beres, nanti Papa cepet pulang. Oke? Pintar. Fadil udah tidur. Ya. Titip anak-anak ya, Sus? Ya. Iya, ada perlu apa ya, Mas? Ini ada undangan, Bu. Undangan apa ya? Baca aja sendiri. Makasih ya, Mas. Ada apa, Bu? Ini ada undangan, Pak. Astagfirullahaladzim. Nih. Ada apa sih, Bu? Undangan pernikahan Aisyah sama Setia. Ya Allah. Jadi mereka benar-benar mau menikah? Besok? Setia! Setia! Apalagi sih, Mam? Pakai nanya lagi, apalagi. Ini apa? Apa ini? Hah? Apa itu, Mam? Nanya lagi, apa itu, Mam? Apa itu, Mam? Ini undangan kamu. Undangan pernikahan kamu sama Aisyah. Lihat tuh.
itu? Undangan? Gue pikir Bianca nggak akan ngundang warga. Udah baca kamu kan? Udah lihat kan ini? Kamu tuh udah gila apa ya? Gak waras banget kamu. Apa-apaan sih Satya sampai kamu mau-maunya ikutin perintahnya si Bianca? Jadi mama tahu semua ini rencana Bianca. Sini dong. Pak, cepetan Pak. Pak, berhenti Pak. Keterlaluan kamu. Ternyata omongan mama benar. Yang kamu nikahi adalah istri saya, Aisyah. Pak Penghulu, lepas. Tolong batalkan pernikahan ini, Pak. Pernikahan ini nggak sah dan melanggar hukum. Pengantin wanita ini adalah istri saya. Mas Dimas, aku bukan lagi istri kamu. Kita udah lama bercerai. Dan masa idah aku pun udah habis. Jadi pernikahan aku dan Mas Setia itu sah.